Hạm rồng đang bị đánh bom. Chú ý. Hạm rồng đang bị đánh bom. Beberapa hari yang lalu, kita sudah membahas jet tempur MiG-15. Nah, kali ini kita akan membahas penerusnya. Siapa lagi kalau bukan MiG-17? Dan kemungkinan kita nanti juga akan membahas MiG-19 dan juga penerusnya. Bagi kalian yang mengikuti sejarah perjalanan Indonesia, pasti tidak asing dengan pesawat yang satu ini. Kenapa bisa demikian? Karena jet tempur ini turut ambil bagian dalam persiapan operasi Trikora pada tahun 1962 untuk merebut Papua dari tangan Belanda. Dalam sejarahnya, jet tempur yang diberi nama Fresco oleh NATO ini sempat digunakan di banyak negara dan menjadi pesawat tempur standar bagi seluruh negara Pakta Warsawa di akhir tahun 1950-an hingga awal 1960-an. Bahkan dalam kelahirannya, Amerika sempat dikejutkan dengan kemampuan yang dimilikinya. Kenapa demikian? Karena pesawat ini mampu mengalahkan pesawat tempur canggih macam F-105 Thunder Chief di medan Perang Vietnam. Dalam pengembangan MiG-17, seperti yang sudah kita katakan sejak awal, ia merupakan pengembangan dari MiG-15 pendahulunya. Segala kelemahan yang dimiliki oleh MiG-15 berusaha diperbaiki oleh perusahaan Mikoyan seperti sayap dan tailplate baru yang lebih tipis untuk kecepatan yang lebih tinggi. Sehingga wajar jika tampilan MiG-17 masih mirip dengan MiG-15. Hanya saja ia lebih panjang sedikit namun rentang sayapnya justru lebih kecil. Setelah pembangunan prototipe MiG-17 yang disebut sebagai I-330SI diselesaikan, pada tanggal 14 Januari 1950, pesawat ini lalu melakukan penerbangan perdana yang dipiloti oleh Ivan Ivaschenko. Namun sayangnya, pesawat prototipe ini mengalami kecelakaan. Setelah membangun prototipe kedua dan menyelesaikan pengujian, akhirnya pada tanggal 1 September 1951, pesawat ini mulai diproduksi secara massal. Tetapi, produksinya hanya dilakukan dalam jumlah kecil. Kenapa demikian? Karena saat itu Perang Korea sedang berkecamuk, sehingga pabrikan lebih mengutamakan membangun MiG-15. Itulah kenapa MiG-17 tidak ambil bagian dalam Perang Korea, meski sudah memasuki layanan sejak tahun 1952. Dalam Perang Korea, diketahui MiG-15 telah banyak menderita kerugian karena kurangnya radar gun sight. Tetapi pada tahun 1951, insinyur Soviet memperoleh F-86 Sabre Amerika yang berhasil ditangkap, dan mereka menyalin teknologinya untuk menghasilkan ASP-4N gun sight dan radar SRC-3. Kombinasi yang ditanamkan pada MiG-15 tersebut terbukti mematikan ketika nantinya pesawat ini digunakan di atas langit Vietnam menghadapi pesawat seperti F-4 Phantom. Setelah Perang Korea usai, varian MiG-17F mulai memasuki jalur produksi, di mana huruf F yang disematkan menunjukkan bahwa ia dilengkapi dengan mesin VK1F dengan afterburner. Karena pada MiG-17 varian awal, ia masih menggunakan mesin yang sama dengan milik MiG-15. Selain versi tersebut, masih ada beberapa versi lain yang dibangun seperti MiG-17AS, MiG-17P, MiG-17PF, MiG-17PM, dan MiG-17R. Selain diproduksi oleh Soviet, MiG-17 juga dibuat oleh negara lain, seperti Polandia dan Cina. Pada tahun 1955, Polandia menerima lisensi untuk memproduksi MiG-17 yang dikerjakan oleh pabrik WSK Milek. Sedangkan Cina mulai merakit MiG-17F pada tahun 1956 di Shenyang dan diberi nama sebagai Shenyang J5. Selain itu, Cina juga membangun versi latih 2 kursi yang disebut sebagai Chengdu JJ2. Meski tidak sempat menunjukkan kemampuannya dalam medan Perang Korea, tetapi ketika pecahnya Perang Vietnam, MiG-17 mampu membungkam ketangguhan pesawat-pesawat Amerika. MiG-17 bahkan menjadi momok menakutkan bagi pilot-pilot Angkatan Udara maupun Angkatan Laut Amerika saat itu. Padahal, ia harus menghadapi lawan yang jauh lebih modern, seperti F-4 Phantom dan F-105 Thunder Chief. Kedua pesawat andalan Amerika itu mempunyai kelebihan mampu terbang supersonik, sementara MiG-17 hanya sebuah pemburu subsonik. Namun pilot-pilot Vietnam Utara mampu memaksimalkan kelincahannya, sehingga banyak pesawat Amerika yang rontok, terutama pada periode awal-awal perang.
Selain di langit ASEAN, MiG-17 juga hadir dalam konflik Arab-Israel. Pada tahun 1956, Angkatan Udara Mesir menerima MiG-17 pertama. Namun ketika krisis Suez, Inggris dan Prancis melancarkan serangan udara terhadap pangkalan udara Mesir, sehingga sejumlah besar pesawat termasuk MiG-17 milik Mesir mengalami kerusakan. Namun kerugian itu dengan cepat diganti, sehingga Mesir memiliki hingga 100 unit MiG-17. Selain itu, Suriah juga menerima 60 unit MiG-17 pada tahun 1957. Ketika pecahnya Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap pangkalan udara Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, yang mengakibatkan banyak sekali pesawat Mesir rusak dan hancur. Peran MiG-17 pun hasilnya sangat mengecewakan. Sebagian besar hal ini terjadi karena kurang terlatihnya para pilot. Melihat kinerja yang dimiliki oleh MiG-17, sejumlah agen federal Amerika lalu melakukan program bernama Half Drill di Groom Lake atau Area 51 untuk mengevaluasi MiG-17. Program Half Drill adalah proyek Badan Intelijen Pertahanan yang tujuannya untuk mengevaluasi dan mengeksploitasi MiG-17 Fresco yang diperoleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1968 dari Israel. Israel sendiri memperoleh pesawat itu ketika seorang pilot Angkatan Udara Suriah secara keliru mendaratkan pesawat itu di landasan udara Betzet Utara Israel yang diyakini berada di Lebanon. Tujuan dari program ini adalah untuk menentukan taktik yang digunakan oleh pesawat Amerika dan mengidentifikasi keterbatasan MiG-17 yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam taktik peperangan. Hasil dari program ini pun agak mengejutkan, di mana tidak ada pilot Angkatan Laut Amerika yang mampu mengalahkan MiG-17. Meski desainnya dianggap ketinggalan zaman oleh banyak pilot Amerika, namun kemampuan manuvernya yang hebat terutama di ketinggian rendah dapat mengalahkan semua pesawat Angkatan Laut Amerika saat itu. Namun tentunya tidak ada pesawat yang sempurna. Kekurangan MiG-17 diketahui adalah sistem kontrolnya yang sangat sederhana dan jauh lebih unggul pesawat Amerika. F-4 Phantom milik Amerika misalnya, ia memiliki mesin kembar yang begitu kuat sehingga bisa berakselerasi di luar jangkauan senjata MiG-17 dalam 30 detik. Sehingga penting bagi F-4 Phantom untuk menjaga jarak dari MiG-17. Selama F-4 berada 1,5 mil dari MiG-17, itu berarti ia berada di luar jangkauan senjata MiG-17. Tetapi MiG-17 masih berada dalam jangkauan rudal F-4. Angkatan Laut Amerika kemudian merevisi taktiknya dan selama sisa Perang Vietnam terbukti menaikkan rasio kill MiG-17 secara signifikan. Keberadaan program yang dilakukan Amerika atas MiG ini pun sempat dirahasiakan selama bertahun-tahun hingga akhirnya dibuka ke publik pada tahun 2013 lalu. Ketika pada tahun 60-an, Angkatan Udara Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di bagian bumi selatan. Salah satunya dengan mengoperasikan MiG-17 varian MiG-17F dan MiG-17PF. Pesawat yang dibeli pada tahun 1961 ini digunakan oleh AURI dalam persiapan operasi Trikora pada tahun 1962 untuk merebut Papua dari Belanda. Namun kisah unik dari MiG-17 di Indonesia bukan dari pertempuran melawan Belanda, tetapi ketika pesawat ini digunakan untuk menyerang Istana Negara. Pada Rabu tanggal 9 Maret 1960, tiba-tiba di atas langit istana terdengar suara pesawat yang terbang rendah. Pesawat MiG-17 itu lantas memuntahkan tembakan ke arah tempat biasanya Bung Karno duduk di kursi presiden. Namun beruntungnya tembakan itu tidak mengenai target. Adalah Daniel Alexander Maucar, pria kelahiran Bandung 20 April 1932 itu adalah pelakunya. Dan yang juga dijuluki Tiger ini memberondong Istana Negara dengan tembakan meriam 23 mm dari pesawat MiG-17. Padahal, ia merupakan salah satu pilot terbaik Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI saat itu. Dhani pun lalu dijatuhi hukuman mati dan dipecat dari AURI. Tetapi dikabarkan, Soekarno mengampuninya dan hanya menerima hukuman selama 8 tahun sebelum akhirnya menghabiskan sisa hidupnya sebagai pendeta.